ini? Apa? Berita apa ini? Hah? Benar-benar ingin membunuh rakyatnya sendiri. Coba kan tengok, guys. Kalau pajak nggak bayar, motor bisa ditarik. Padahal motor itu aset rakyat. Rakyat hanya punya motor. Masa aset rakyat mau ditarik? Di mana otak mereka? Mereka tuh kerja untuk siapa sih? Bingung gua. Kok seenaknya mereka buat kebijakan? Hah? Hei, kalian dengar ya, para pemimpin? Kami, rakyat, menyuruh kalian mengesahkan undang-undang perampasan aset agar koruptor takut. Bukan malah sebaliknya, kalian membuat kebijakan seperti ini. Malah kami yang takut. Aneh banget loh. Kayaknya kita ini sedang dijajah loh. Dijajah, guys. Mereka memeras kita dengan sebutan kebijakan. Ini kan yang kalian mau, wahai 58%. Ini kan? Gak habis pikir gua. Hei, Aceh. Ku tengok-tengok orang kalian naikin bendera loh. Bendera kalian. Ada niat ya? Kalau ada niat, ajak-ajaklah. Capek kami. Gabung sama negara Konoha hanya untuk dimanfaatkan kekayaan alam kami. Gaji kami. Semuanya dari kami. Mereka rampas tanpa sedikit pun memikirkan kesejahteraan kami. Sudah kacau, benar-benar kacau negara Konoha. Benar-benar menjijikkan melihat tingkah laku para pejabat yang sewenang-wenang. Tidak punya hati nurani lagi mereka. Emosi saya. Hanya motor yang kami punya. Kalau kalian tarik aset kami naik apa? Mikir dong, mikir. Jangan seenaknya buat kebijakan. Sedih kami. Yap guys, sepertinya apa yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia selama ini mengenai persoalan Indonesia cemas. Semakin dekat, kita lihat sendiri kebijakan-kebijakan pemerintah semakin kesini semakin tidak masuk akal. Yang ada hanya memberatkan rakyat Indonesia. Seperti kebijakan baru ini mengenai persoalan pajak motor. Kalau menunggak selama 3 kali maka akan di off atau motornya disita oleh pemerintah. Saya kira ini sangat aneh. Dan tentu saja bisa kita katakan bahwa ini adalah betul-betul perampasan, merampas rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar para netizen mengenai persoalan aturan baru ini atau kebijakan yang sangat konyol. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pejabat yang ngabisin duit negara, kenapa kendaraan rakyat yang disita belum bayar pajak? Aduh. Motor kita yang beli, terus kena razia gara-gara kita telat pajak, motor kita ditarik, disita. Parah sih. Besar. Woi, Kita yang punya ngambil motor rakyat. Malah mau dirampas. No, perampasan aset buat para koruptor. Lu ketok palu. Jangan kena tilang, telat bayar pajak, motor, mobil langsung disita. Gila.
Para koruptor no enak-enakan, perampasan aset belum mandi ketok palunya, ya. Seenak waduk lu aja. Barang orang lu main sita-sita, barang orang main lu ambil-ambil aja. Rakyat beli motor, beli mobil pakai duit sendiri, bukan pakai duit pejabat atau duit presiden sekalipun. Pikir pakai otak. Pengumuman di negara Konoha ada berita yang menggemparkan, khususnya bagi kendaraan bermotor maupun mobil, baik roda 2 maupun roda 4, akan disita motor dan mobilnya apabila tidak memperpanjang selama 2 tahun. Kasihan deh, kasihan. Korbannya rakyat cilik maneng, duwe motor siji odong-odong kanggo pasar malam disita bangkrut. Aduh, Konoha, negara Konoha. sih. Kalau koruptor nggak pernah disita asetnya, nggak pernah dimiskinkan, tapi rakyat jadi pusing. Nah, sedangkan rakyat ya buat pasar malam itu biasa motornya odong-odong jelek, nggak pakai surat lagi, pusing. Korbannya rakyat kecil tadi. Gitu ya, STNK kendaraan yang 2 tahun tidak diperpanjang atau mati itu nantinya bisa dirampas sama pemerintah, bisa disita sama negara katanya kalau STNK-nya tidak diperpanjang 2 tahun berturut-turut. Ini kalau nggak dibayar akan dihapus datanya. Jadi nanti data di kepolisian itu dianggap nggak ada. Ini dianggap barang yang sudah nggak ada, sudah hangus, sudah dihapus. Makanya ketika ini nanti kalau kebetulan masih jalan dan kemudian ketahuan, itu nanti bisa dirampas atau disita oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak layak operasional, dianggap datanya sudah nggak ada karena sudah dihapus. Bagi saya ini sangat-sangat menguji masyarakat gitu ya. Orang lagi puasa kok diuji dengan cara-cara kayak gini gitu. Diuji biar emosi kayaknya gitu, karena ini adalah aturan yang menurut saya aneh sekali, karena kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan statusnya kan beli gitu kan. Dan itu kepemilikan atas nama pribadi atau perusahaan atau yayasan. Dan kalau lambat membayar STNK dan kemudian setelah itu bisa disita atau dirampas, itu kan seolah-olah kita nggak punya hak sama sekali gitu. Yang punya hak adalah pemerintah atau kepolisian. Seolah-olah kita ketika membeli kendaraan-kendaraan, entah itu motor atau mobil atau apapun itu, kita hanya nyewa kepada negara gitu. Bukan beli gitu. Ternyata kendaraan kita tuh milik negara semua. Yang tidak membayar pajak, kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional, Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah, ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat, segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan.